Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal maqar al-mubarak. Setelah libur beberapa waktu kita kembali lagi memulai, tapi tema kita ringan ya, karena mungkin habis libur. Kalau habis libur berat, biasanya belum bisa untuk nangkep, belum bisa fokus. Maka tema kita ringan, tetapi ringannya ringan penting. Karena judulnya apa? Ibadah setelah Ramadan, pasca Ramadan. Kemarin kita pada saat kita puasa Ramadan, kita berubah semuanya. Sebagian orang bahkan dia berubahnya ada yang drastis benar. Bahkan ada yang tidurnya jadi pagi, ada yang tadinya tidak bisa puasa sama sekali. Kalau 11 bulan disuruh puasa, angkat tangan dia, nyerah. Pas bulan Ramadan dia puasa 30 hari lagi. Kemudian ada yang kalau disuruh sholat 2 rakaat, 3 rakaat sunnah susah. Tapi di bulan Ramadan sholat sebagian 23, sebagian 11, puluhan rakaat dia sholat, bayangkan. Jadi luar biasa. Sebagian umroh, sebagian lagi baca Al-Quran. Ada yang mungkin hatam sampai antum 10 kali atau 7 kali, Allahu a'lam. Mungkin ada yang hatam sampai 8 kali. Di sini berapa kali insyaallah? 3 kali ya, 4 kali anak-anak. Kalau suudzon, kalau husnudzon mungkin 10. Allahu alam. Tapi intinya baca Quran, kemudian dzikir, kemudian tasbih, kemudian memberi makan, it'amut ta'am dan lain-lain. Jadi banyak yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Kemudian bukan hanya itu kan yang hal-hal ibadah bentuknya. Ada hal-hal lain yang subhat. Subhat apa artinya? Samar-samar. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang shawat. Masalah rokok misalnya. Tapi ditinggalkan, sebagian orang meninggalkan hal tersebut di bulan Ramadan. Dia meninggalkan banyak hal di bulan Ramadan dan dia mampu. Maka bulan Ramadan adalah hujjah buat kita semua. Artinya kita bisa dan mampu untuk mengadakan perubahan. Tetapi kita teruskan atau tidak kita teruskan? Ada yang mengatakan Ramadan walla hatiha ya saqi. Ada orang yang suka mabuk, kemudian dia mengatakan begitu pasca Ramadan, dia bilang Ramadan udah jalan, maka berikanlah aku minuman yang kemarin, katanya. Dia pengen nenggak lagi, mabuk lagi. Kenapa? Karena dia hanya kebetulan atau terbatas di bulan Ramadan aja dia melakukan itu semua. Nah, jadi intinya adalah pertama, Ramadan adalah bulan perubahan. Oleh karena itu, perubahan ini pertanyaannya akan dipertahankan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian mungkin sebagian orang bertanya atau heran, kenapa kok bulan Ramadan kita bisa berubah, tetapi kok di bulan lain susah, sulit. Kalau kita katakan sekarang kita harus seperti bulan Ramadan, itu tidak realistis. Nggak seperti itu. Karena beda memang bulan Ramadan dengan bulan setelah Ramadan, hawanya berbeda memang. Kita mungkin nggak bisa kayak bulan Ramadan, dan itu adalah hal yang wajar. Kenapa disebut wajar? Karena Nabi SAW bersabda, Inna likulli syai'in likulli amalin syirrah.
semua perbuatan. Jadi seluruh perbuatan itu ada yang namanya syirrah. Apa syirrah? Syiddah, hirs, raghbah, qawiyah. Ada keinginan yang kuat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ini apa saja? Kalau kita suka dengan seseorang, kita tidak suka dengan seseorang, kita sedang bekerja, kita sedang belajar, kita pasti ada puncaknya. Puncak kita semangatnya lagi semangat. Orang yang lagi belajar awal-awal pasti semangat. Biasanya begitu kalau niat dia belajarnya. Orang yang kerja awal-awal semangat. Orang yang ngaji awal-awal semangat. Orang yang dagang awal-awal semangat. Semua perbuatan ada masa puncak dia semangat. Tetapi kata Nabi SAW, walikulli syirratin fatrah. Dan pada saat puncak itu, semua puncak itu ada masa namanya fatrah. Futur, apa artinya futur? Malas, lemah. Ada waktu dia turun. Jadi kalau kita di puncak terus, kita selama sama malaikat nanti. Nah, Nabi yang bilang begitu. Ada para sahabat datang ke pengajian kayak begini, tapi gurunya Nabi SAW. Para sahabat bilang luar biasa iman kita di atas, di puncak terbang. Tetapi begitu kita pulang, kita berubah lagi begitu ketemu anak, istri dan lain-lain. Enggak kayak waktu sama Nabi, kata sahabat. Kata Nabi, kalau kalian sama waktu kalian hadir majelis nih sama kayak di rumah, kalian selamanya malaikat udah bukan jenisnya udah bukan manusia lagi. Jadi manusia ada fluktuatif, ada apa? Ada naik turunnya. Ada puncak, kemudian ada juga kelemahannya. Tetapi Nabi SAW mengajarkan, kalau begitu apa solusinya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang ketika dia sedang berada di puncak, sedang berada di atas, sedang menggebu-gebu, sedang semangat, dan semangatnya itu mengikuti sunnah Nabi SAW, semangatnya ngikutin ajaran Nabi SAW, berarti dia adalah orang yang beruntung, maka dia telah beruntung. Jadi orang beruntung pada saat dia menggebu-gebu, dia ngikutin siapa? Ikutin Nabi. Bukan menggebu-gebu kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang. Dalam hal apapun, baik dalam hal ibadah atau dalam hal yang lainnya. Jadi orang kalau menggebu-gebu boleh, memang itu ada manusiawi. Orang pada saat di awal-awal ibadah, di awal-awal belajar agama, di awal-awal dia melakukan perbuatan, baik perbuatan dunia, perbuatan akhirat, dia menggebu-gebu, semangat. Kalau semangatnya ini tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, dia beruntung. Yang jadi masalah kalau dia semangatnya bertentangan dengan sunnah Nabi. Baru belajar sedikit, ini salah, itu salah, ini bid'ah, itu bid'ah, misalnya begitu. Ini haram, ini bukan haram. Nah, dia belum belajar. Baru belajar 2 hari, baru seminggu, baru sebulan misalnya. Nah, di sini menggebu-gebunya dia tidak sesuai sunnah. Maka dia tidak beruntung. Kalau dia beruntung kapan? Pada saat dia menggebu-gebu, dia belajar, dia ingin tahu. Dia mengikuti sunnah ajaran Nabi SAW sesuai di koridor yang ditetapkan oleh Nabi SAW, maka dia beruntung. Begitu juga pada saat dia sedang turun, waman kanat fatratuhu, barang siapa yang turunnya itu apa? Sesuai sunnah. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang ketika dia sedang turun, kemudian dia turunnya itu tidak ngikutin sunnah Nabi, maka dia sudah hancur, sudah binasa. Jadi dia pada saat menggebu-gebu luar biasa ibadahnya di masjid, tiap hari. Begitu turun, diskotik, walhasil, turunnya jauh. Maka di sini dia binasa. Oleh karena itu dia harus sesuai sunnah Nabi. Misalnya dia semangat luar biasa di masjid 24 jam, misal. Begitu lagi turun, minimal di rumah, tidur di rumah, boleh nggak tidur? Sesuai sunnah nggak? Boleh, nggak ada masalah. Sunnah Nabi nggak ada masalah. Orang tidur tidak dilarang.
maka boleh dia tidur, nggak ada masalah. Misalnya begitu. Atau dia jalan ke tempat temannya, atau dia duduk dengan orang, atau dia rekreasi, nggak ada masalah selama dibolehkan. Jadi kita intinya yang pertama, setelah Ramadan, ibadah setelah di bulan Ramadan dengan ibadah setelah Ramadan tidak mungkin bisa sama, pasti ada bedanya. Tetapi kita minimal mempertahankan walaupun minimal dari semua ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, nah ini ada satu pesan saya sering ulang nih kalau habis Lebaran begini, untuk mengingatkan kita semua. Karena biasanya ketinggalan satu ayat. Kita mengamalkan di bulan Ramadan ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian ayat 184 masih tentang puasa. Ayat 185. Ayat 185 tentang puasa dan Quran. Kemudian 186 ayat doa. Ayat 187 tentang i'tikaf dan juga tentang puasa masih. Ada 5 ayat. 4 ayat tentang puasa diselingi dengan 1 ayat doa. Ayat 188 ketinggalan. Ya, jadi orang-orang pada puasa bulan Ramadan 30 hari selesai. Puasa setelah bulan Ramadan ada lagi yang wajib. Allah mengatakan jangan kalian makan. Ayat 188 perintah untuk tidak boleh makan. Kalau tidak makan berarti namanya apa? Puasa. Jadi ada lagi perintah untuk tidak boleh puasa. Tidak boleh makan. Artinya perintah untuk puasa. Ayat setelah ayat puasa Ramadan. Dan jangan kalian makan. Nah ini yang jarang dibahas dan ketinggalan, makanya kita bahas terus. Jangan kalian makan. Di sini kan puasa, tetapi puasa ini nggak boleh nggak boleh buka selama-lamanya. Bukanya kalau udah nanti di akhirat. Ya, jadi kalau puasa biasa kan dari subuh sampai maghrib. Ini nggak boleh sampai mati, nggak boleh makan. Ada puasa tertentu. Ini puasa apa nih, baru lagi, aliran sesat nggak nih? Nah, kira-kira apa? Pada lihat ayatnya sekarang. Apa? Bukan hawa nafsu. Nggak boleh makan. Hawa nafsu dimakan. Di ayatnya jangan makan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan jangan kalian makan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, kemudian kalian datang ke penguasa. Untuk apa? Untuk kalian sewa pengacara, untuk kalian makan harta orang lain. Lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Kalian datang ke pengadilan, kalian sewa pengacara, ya, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk makan fariqan, sebagian harta orang dengan cara yang batil, dengan cara dosa, bil ithmi wa antum ta'lamun, kalian tahu. Nah ini nggak boleh nih buka puasa dengan cara ini, makan harta yang diharamkan, ini nggak boleh. Nah ini ketinggalan. Banyak orang puasa Ramadan, tetapi setelah itu dia makan harta orang, no problem, nggak ada masalah, dimakan semua harta, nggak dilihat halal haramnya, batil tidak batil, dia makan semua. Cara mengambil harta atau memakan harta dengan cara yang halal cuma ada 3. Ya, pertama dengan cara apa? Pertama dengan cara akad yang dihalalkan. Di antaranya jual beli. Ya, akad yang dihalalkan, berakad. Kemudian yang kedua dengan cara waris yang benar. Jadi kasih warisan sama orang tuanya atau mendapat warisan yang benar tapi sesuai syariat Islam. Kemudian yang ketiga dengan cara menguasai yang mubah. Menguasai mubah, misal kita kerja dapat apa? Gaji. Itu kan gaji kita kerja dengan keringat kita, boleh kita kuasai dengan cara mubah.
Kita berburu misalkan. Ya, kita ada satu tempat, kita kuasai tempat dengan cara yang mubah, itu diperbolehkan. 3 cara itu. Selain itu batil, nggak boleh. Maka memakan harta dengan batil, makan harta anak yatim. Kemudian kita misalkan mengambil harta orang dengan cara minjem duit, minjem uang. Ini banyak. Ya, saya minjem duit dong. Bayar nanti insya Allah hari Senin, hari Selasa, minggu depan, bulan depan. Kemudian nggak dibayar. Bulan depan ini maksudnya bulan depan terus, nggak ada depannya, terus nggak tahu kapan berhentinya depannya. Nah, ini memakan harta dengan batil. Walaupun orang tersebut tidak butuh uang tadi, kita zalim. Matlul ghani zulmun. Mengulur-ngulur orang kaya, kezaliman. Teman saya orang kaya, nggak butuh dia duit cuman 1 juta. Aneh minjem dia 1 juta, dia duitnya miliaran. Nggak ada urusan. Ente akadnya minjem. Utang piutang, harus dibayar sesuai tempo. Kalau nggak ada, datang. Tapi benar-benar kita ingin bayar. Bukan ingin memakan harta orang dengan cara yang batil. Ya, begitu juga kita misalkan menipu orang, makan harta anak yatim. Kita tipu orang, kita ajak kerja, kita ambil, kita makan harta tersebut. Ini orang yang minjem aja, dia minjem uang dari orang lain. Kita tahu Palestina ya, sedang jihad. Jihadnya luar biasa atau tidak? Kalau mereka ada hutang yang meninggal, itu nggak bisa masuk ke surga dulu. Lihat, bayangkan rumahnya hancur, keluarganya mati syahid insya Allah. Tetapi dia ketika dia punya hutang harus diberesin dulu nanti hari kiamat, walaupun hutangnya adalah satu hal yang sepele. Apalagi kita lagi enak-enak ini, syahid kagak, apa kagak, kemudian utang nggak ada niat untuk dibayar misalkan, dan yang lain. Maka ini merupakan hal yang harus kita hindari. Kalau kita pintar, kita punya pengacara, kita sewa pengacara yang luar biasa untuk makan harta orang, untuk makan tanah orang, untuk riba dan seterusnya, maka pengacara tersebut tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Hari kiamat nggak ada lagi pengacara. Hari kiamat tidak akan ada pengacara yang membela kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita ngomong nanti, kaki kita akan bicara, mulut kita diam, tidak akan bicara. Yang bicara adalah anggota tubuh kita pada hari kiamat nanti. Maka oleh karena itu, ini yang harus kita hindari. Makan harta orang dengan cara yang batil. Allah bilangnya apa? Wala ta'kulu amwalakum. Apa artinya amwalakum? Harta apa? Harta? Enggak, ente tadi bilang benar. Apa? Harta? Kalian. Siapa yang bilang kalian? Coba angkat tangan yang bilang kalian. Harta kalian. Emang nggak boleh makan harta kita? Allah bilang jangan makan harta kalian. Wala ta'kulu amwalakum, dan jangan kalian makan harta kalian. Yang dilarang makan harta siapa? Harta orang apa harta kita? Harta orang, tapi Allah bilangnya harta kalian. Kenapa? Paham nggak maksudnya? Di dalam Al-Quran Allah bilang jangan kalian makan harta kalian. Padahal maksudnya adalah harta orang lain. Masa kita nggak boleh makan harta sendiri? Harta kalian di sini maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwasannya kita semua bersaudara. Pada saat kita makan harta si fulan, teman kita, itu dia sebenarnya pada hakikatnya dia saudara kita. Maka pada hakikatnya ketika kita makan harta orang lain, kita sedang membuka pintu buat orang lain juga memakan harta kita dengan cara yang batil. Akhirnya saling memakan dengan cara yang batil. Makanya Allah bilang jangan kalian makan harta kalian di antara kalian, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang batil. Untuk menunjukkan kita ini saudara, jadi kita jangan sampai mengambil makanan dari orang lain dengan cara yang batil. Itu harus dihindari. Dan banyak hadisnya, kita ringkas dengan satu ayat ini saja, tapi hadisnya banyak.
artinya tidak boleh memakan dan mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan hatinya. Kalau kita lihat kira-kira nih orang nggak ridho, jangan sampai kita dekati hartanya. Jelas tidak? Supaya tidak termasuk orang yang makan dengan cara yang batil. Kemudian yang kedua, jelas itu tadi suatu hal yang diwajibkan, tidak boleh makan dengan cara yang batil. Kemudian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah puasa, as-siyam. Maka kita lanjutkan, kalau kemarin 30 hari puasa mampu, maka minimal kita puasa di hari-hari yang ada fadilah keutamaan. Besok ada hari Arafah, puasa jangan sampai enggak. Kemudian nanti ada hari Asyura, puasa. Ya, dia di hari-hari momen-momen yang di situ disunnahkan untuk puasa, kita usahakan puasa. 10 hari Dzulhijjah. Kemudian kalau kita udah bisa lagi, maka kita puasa Senin Kemis, puasa 3 hari sebulan. Usahakan ada puasanya begitu. Jangan sampai kita sama sekali lagi nggak puasa. Kemudian di antara amalan yang kita lakukan juga di bulan Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan adalah membaca Al-Quran. Tadi Anda bilang antum mungkin hatam berapa juz, maka di bulan setelah Ramadan jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Salah seorang salaf, Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau gara-gara hadis ini mengajarkan Al-Quran 40 tahun. Al-Imam Adz-Dzahabi pernah dalam satu riwayat beliau menjelaskan, Imam Dzahabi ini ahli jarh wa ta'dil. Imam Dzahabi ini tahu orang ini bagaimana menceritakan seorang perawi hadis itu gimana, hadis sahih atau tidak, misalkan akhlaknya gimana, dia menceritakan pekerjaannya apa, diceritakan. Pernah dia meriwayatkan atau dia sedang menukil perkataan orang lain, dia jelaskan bahwa orang ini adalah pengajar Quran, seolah-olah dalam tukilannya itu ada perendahan di situ, dia cuma ngajarin Quran buat anak-anak TPA misalkan begitu. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi setelah beliau menukil kata tersebut, beliau mengomentari dan mengatakan, dan cukuplah kemuliaan, kata Imam Dzahabi, kemuliaan seseorang adalah pada saat dia mengajarkan Al-Quran. Kemuliaan apa lagi yang lebih mulia daripada seorang mengajarkan Al-Quran? Maka mengajarkan Al-Quran suatu hal yang mulia. Antum bukan ustadz, bisa nggak ngaji? Bisa baca Quran. Cari orang yang nggak bisa baca Quran, ajarin. Atau kita ajarkan anak kita. Jadi minimal kita ngajar, termasuk ke dalam orang yang terbaik tadi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian. Ada nggak orang yang lebih baik daripada orang yang belajar Quran? Ada atau tidak? Ada atau tidak yang lain? Nggak ada. Nabi bilang hadis lain, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ada banyak hadis tentang sebaik-baik kalian. Para ulama menjelaskan maksud daripada hadis sebaik-baik kalian di sini ada maksudnya adalah dalam bidang satu bidang, dalam bidang pengajaran dan belajar, yaitu yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebagian mengatakan yang terbaik adalah yang mengajar dan belajar Al-Quran. Itu yang paling baik dari yang lain. Sebagian mengatakan di antara yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, mengajar dan belajar Al-Quran itu ada tingkatannya. Nggak semua orang belajar dan mengajar berarti dia menjadi orang yang terbaik, kecuali ada syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi syaratnya, maka dia orang yang paling baik dan terbaik. Ya, jadi para ulama mengatakan dalam menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan kalau
orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran memenuhi syarat. Di antara syaratnya adalah yang pertama, dia yu'ribul Quran. Apa artinya yu'ribul Quran? I'rab Al-Quran apa? Membaca Al-Quran sesuai dengan cara orang Arab membacanya. Cara orang Arab membacanya pada zaman Nabi, bukan bacanya dengan langgam Jawa atau bacanya dengan cara kita yang aneh-aneh, tetapi membacanya sesuai dengan cara para sahabat dan orang Arab membacanya. Karena ada hadisnya Aribul Quran. Aribul Quran baca ini apa namanya? Penjelasan dari Nabi cara membaca Quran, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan cara orang Arab baca. Artinya huruf-hurufnya harus benar. Ya, cara baca hurufnya benar. Kita makanya belajar Al-Quran. Kemudian kita mengamalkannya, berilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Nah, ini baru disebut orang yang memenuhi syarat. Kalau dia memenuhi syarat, maka dia adalah orang yang tadi yang kita katakan, dia adalah orang yang terbaik. Nah, para ulama mengatakan mana yang lebih baik, orang yang belajar atau yang ngajar? Yang belajar atau yang mengajar? Nabi mendahulukan yang belajar, kemudian baru yang ngajar. Tetapi sebagian ulama mengatakan yang terbaik adalah dua-duanya, yang ngajar dan belajar, selama terpenuhi tadi syarat-syaratnya. Kecuali yang satu lebih memenuhi syarat, maka dia yang terbaik. Misalnya gurunya lebih afdal dari muridnya dalam hal pengamalan, dalam hal bacaan dan lain-lain, maka siapa yang lebih baik? Gurunya. Tapi kalau muridnya lebih baik dalam hal pengamalannya, maka siapa yang lebih baik? Muridnya. Tergantung keadaan. Seperti itu. Maka Al-Quran adalah kemuliaan. Kira-kira kita ini membaca Al-Qur'annya, Quran yang ada dengan kita sekarang ini sama atau berbeda dengan Quran yang ada pada zaman sahabat Nabi? Sama atau berbeda? Kira-kira Qurannya. Quran zaman Umar bin Khattab sama zaman kita sekarang 2025 sama atau beda? Qurannya beda? Intinya isinya bacaannya beda atau sama? Sama. Tetapi Al-Quran, kenapa Al-Quran yang zaman dahulu bisa merubah seseorang yang dipanggilnya setan, seorang yang berhati iblis dan kejam seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulunya bukan disebut setan Quraisy, disebut seorang yang berhati kejam, bengis. Umar bin Khattab. Kemudian dia membaca ayat Al-Quran, surat apa? Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sedikit 11 ayat. Kemudian dia berubah jadi setan yang lari pada saat ketemu Umar bin Khattab. Setan lari nggak? Setan lari kalau ketemu Umar bin Khattab. Tadinya Umar bin Khattab itu mungkin yang ngajarin setan, gurunya setan waktu itu, sebelum dia masuk Islam. Tapi dia berubah. Para sahabat Nabi dulunya musyrik, tidak nyembah Allah, menduakan Allah. Menduakan Allah. Dalam ibadah kepada Allah mereka menduakannya dengan selain Allah. Mereka adalah orang-orang yang kejam, mereka orang yang bengis, mereka menyiksa orang. Tetapi begitu mereka membaca Al-Quran, berubah total. Bayangkan, antum kira-kira kalau ada orang yang datang yang rumahnya hancur terus pengen tinggal di rumah antum, boleh nggak? Mau ditampung nggak? Ente punya rumah, tetangga rumahnya hancur, dia mau ngungsi, mau sebentar di rumah antum, diterima atau tidak? Terima nggak? Terima, ditampung. Dikasih nggak rumahnya dibagi dua? Yuk kita bagi dua deh, setengah rumah buat ente, setengah rumah buat anak. Ada nggak begitu? Enggak. Hah? Mobil kita punya dua mobil, satu mobil buat kamu, satu mobil buat saya. Ada nggak yang begitu? Ya enggak, yang jujur-jujur aja nggak usah. Ada yang begitu? Nggak ada. Ya salam. Ya. Ada nggak kira-kira yang gitu? Ngasih? Anak punya harta 1-2 M, anak kasih, ini pengungsi,
Kan dia ngungsi ke rumah kita. 1 M buat kamu, 1 M buat saya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Ansar, orang-orang Madinah melakukan itu. Di Madinah mereka menerima pengungsi, ibarat bahasa kita sekarang dalam tanda kutip, para muhajirin, yang mereka diusir dari kampung halamannya. Mereka datang dari Mekah ke Madinah, kemudian mereka, orang-orang Mekah, diterima di Madinah. Diterima apa? Sebagai apa? Sebagai saudara. Dimasukkan ke dalam rumah mereka, diberikan harta setengahnya, ambil setengah harta, silahkan semuanya buat kalian. Rumah ambil setengahnya. Dia punya rumah 4 dibagi 2. Dia punya kebun 4 bagi 2. Dan seterusnya. Bayangkan. Apa yang merubah mereka? Mereka belum bertemu Nabi. Nabi baru datang hijrah. Datang. Begitu Nabi datang, begitu mereka sudah seperti itu tadi akhlaknya. Apa yang merubah mereka? Al-Quran. Yang sudah disampaikan dan diajarkan oleh Mus'ab ibnu Umair sebelum Nabi datang ke Madinah. Merubah mereka. Oleh karena itu kalau ditanya Qur'annya sama tidak? Qur'annya, lafadznya sama, lafadznya. Tetapi hakikatnya berbeda. Hakikat apa? Hakikat penerimaan orang-orangnya. Kalau ibarat radio ada sinyalnya, ada siarannya. Siarannya sih 24 jam Qur'an. Allah menyiarkan Quran 24 jam sebagai mukjizat. Perubah. Jadi Al-Quran itu merubah kita harusnya. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Quran itu apa? Penyembuh. Penyembuh hati-hati, masalah hati kita. Jadi harusnya Quran itu bisa merubah kita. Harusnya. Jadi kalau wifi, data dimatiin. Bisa nggak nangkep jaringan? Sinyal, hah? Nggak bisa. Padahal ada nggak? Di sekitar kita ada, tinggal pencet, ada. Maka oleh karena itu cara kita mengaktifkannya dengan 2 hal. Hal yang pertama adalah dengan mengaktifkan qalbu. Yang kedua mengaktifkan akal. Ini 2 hal yang Allah ajarkan kepada kita. Allah mengatakan afalam yadabbarul qaul. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Jelas? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan apa? Yang diberkahi untuk apa? Liyuqra, untuk dibaca? Untuk dibaca? Untuk dihafal? Bukan. Untuk ditadabburi. Apa arti tadabbur ya Syekh Wildan? Wildan udah dengar? Apa artinya tadabbur? Merenungkannya. Dari kata apa? Dari dubur. Apa artinya dubur? Belakang. Dari belakang. Jadi setiap kita membaca ayat, di belakangnya, di akhirnya kita mentadabburi, merenungkan, bertanya. Kok begini? Kenapa nggak begitu? Kok begini? Kok begitu? Itu pertanyaan perenungan, tapi merenungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu Asmaul Husna bukan? Asmaul Husna. Kenapa Allah nggak bilang Bismillahil Qawiyil Matin? Bismillahil Jabbaril Qahar. Bismillahir Razzaq Al-Alim. Bismillah As-Sami' Al-Basir. Semua nama-nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha mendengar, lagi Maha melihat, Maha memberi rezeki. Kenapa kok pilihnya Bismillahirrahmanirrahim? Kita disuruh ulang-ulang lagi. Setiap hari 17 kali dikali 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada lagi. 4 kali Ar-Rahmanirrahim dalam satu surat, dalam satu rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Kenapa pakai Allah? Kata yang dipilih kenapa Allah? Kenapa bukan segala puji bagi Zat yang Maha Pemberi rezeki? Ar-Razzaq, Alhamdulillah, bisa juga. Alhamdulillah, yang Maha mendengar. Kenapa kok dipilih Allah? Dan seterusnya. Itu namanya merenungkan.
Jelas ini? Jelas nggak? Jelas. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana ma'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi, merenungkan Al-Quran, atau di dalam hati ada gemboknya, ada tutupannya, ada penguncinya. Artinya kita disuruh merenungkan dengan hati. Renungin dengan hati kita. Hati kita nih harus merenungkan. Ketika ada ayat azab, kita na'udzubillah dari ayat azab, berlindung pada Allah. Ketika ayat surga, minta surga. Ketika ayat ini kita begini, dengan hati kita tersentuh, ya itu nomor satu. Tetapi tidak cukup dengan hati. Orang kalau hanya dengan hati, dia nggak akan bisa bedain mana benar, mana salah. Dia tidak bisa bedakan. Dia bisa tersesat. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah menyesatkan dengan Al-Quran atau dengan perumpamaan yang Allah turunkan dalam Al-Quran banyak orang. Allah menyesatkan banyak orang, bayangkan, dengan Al-Quran. Wa yahdi bihi katsiran, dan memberikan hidayah dan petunjuk banyak orang dengan Al-Quran. Jelas? Ibarat orang datang ke dokter sakit mata. Datang kemana? Ke dokter sakit mata. Kata dokternya, kamu makan obat ini sebulan insya Allah sembuh. Ini kamu pakai obat ini insya Allah sebulan sembuh. Setelah sebulan orang ini datang, dokter, saya bukan sembuh, malah tambah sakit, kata dia. Kemudian kata dokternya, emang obatnya nggak dipakai? Udah dokter, berapa kali sehari? 3 kali. Oh, 3 kali diapain? Ditelan dok. Itu kan obat tetes mata, kenapa dimakan? Ditelan, ditambah sakit, bukan tambah sembuh. Harusnya dipakai sesuai aturan. Dokternya maksudnya dipakai tetes mata, sama dia ditelan, diminum. Jadi sembuh nggak? Enggak. Maka Al-Quran pun sama. Dia adalah penyembuh, tetapi harus sesuai dengan aturan Allah cara pakainya. Yang kedua adalah supaya tidak tersesat, bukan hanya dengan kalbu, tetapi dengan akal. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran ini bukan berasal dari Allah, kata Allah, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran bukan berasal dari Allah, mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Artinya Allah suruh nyari, ada nggak pertentangan dalam Quran? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Artinya Allah tidak takut Qurannya dilihat, ada nggak pertentangan di situ, diteliti, nggak ada masalah, silahkan. Tetapi hormati akal kita. Jangan kita nggak ngerti apa-apa, ilmu nggak ada, main bilang ini tentangan dengan ayat ini. Itu namanya orang tidak meneliti. Itu asal-asalan. Kalau asal-asalan tidak boleh. Harus dengan cara yang benar. Tidak ada. Maka di situ kita berpikir, memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan perumpamaan-perumpamaan yang Allah katakan. Kita pikirkan. Di situ kita akan beriman dengan seimbang tadi, dengan 2 hal tadi. Jadi yang kedua, yang pertama tadi puasa, yang kedua adalah Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah doa, termasuk hal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka kita lanjutkan setelah bulan Ramadan, doa. Setelah doa, kita juga di bulan Ramadan sering melakukan sedekah, maka kita juga bersedekah. Kan sedekah nggak kita? Sedekah atau tidak sedekah? Sedekah. Di bulan setelah Ramadan juga tetap sedekah. Nabi SAW itu adalah orang yang sangat dermawan. Lebih dermawan lagi begitu bulan Ramadan. Seperti rih al-mursalah, seperti angin kencang udah dermawannya. Tidak ada yang bisa mencegah. Nabi itu dikatakan tidak pernah ngomong tidak, kecuali kapan? Maqala la illa fi tasyahudihi. Dia tidak pernah bilang la, tidak pernah bilang enggak, kapan? Kecuali pada saat tasyahud. Apaan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ngomong gitu. Laula tasyahudu, kalau bukan karena tasyahud, Nabi nggak ada la. Taunya na'am. Lakana la'uhu na'amu. Maka la-nya itu jadi na'am aja udah. Nabi SAW
ya, saking dermawannya tidak pernah bilang tidak. Nabi begini, naam, ini naam, iya, iya, semua iya. Tidak punya beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak punya sesuatu dia berikan, bajunya dikasih. Bayangin nanti, baju dikasih. Pernah nanti kasih baju ke orang? Ada orang datang memberikan kabar gembira, Nabi membuka baju ngasih hadiah untuk orang tersebut. Bayangkan, sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang udah begitu sifatnya, di bulan Ramadan lebih lagi, double. Kenapa sebabnya? Karena kata para ulama, karena di bulan itu Nabi duduk bersama malaikat Jibril membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Gara-gara Al-Quran, Nabi sedekahnya lebih lagi. Makanya ini Al-Quran adalah sumber keberkahan dan sumber kebaikan dan sumber perubahan. Maka kita usahakan untuk menjadikan momen perubahan kita adalah dengan membaca Al-Quran. Terusin baca Quran, jangan sampai kita stop, seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian juga di antara ibadah yang disunnahkan adalah kita sholat. Setelah kita sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih, maka kita sekarang juga melakukan qiyamul lail di bulan selain bulan Ramadan. Walaupun kita sholatnya sedikit. Kalau kemarin kita sholat, Masya Allah, ada yang 1000 rakaat, ada yang 500 rakaat mungkin, Allahu a'lam, kita husnudzon. Nah, mungkin antum sholat nggak berhenti-berhenti dari malam hari mungkin. Di bulan setelah Ramadan jangan 1000, nggak usah mungkin panjangan. Cukup 3 rakaat cukup, witir. Habis sholat isya, sholat 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Cukup. Jadi witir 3 rakaat itu yang paling sempurna. Kalau 1 rakaat ada sebagian ulama bilang makruh. Dibilang makruh, sebagian ulama. Nanti kalau belajar fikih nanti diajarin tuh. Maka kita sholat lebih baik 3 rakaat witir. Itu sudah termasuk sholat malam, qiyamul lail. Apa artinya qiyamul lail? Bukan bangun malam, sholat malam. Kapan malam dimulai? Setelah sholat isya. Isya sampai menjelang sampai subuh. Itu namanya qiyamul lail semuanya. Kalau dilakukan setelah tidur namanya tahajud. Kalau orang belum sholat isya, tidur, habis sholat isya, ketiduran, habis tidur baru sholat isya, namanya apa? Namanya tahajud. Karena tahajud sholat yang dilakukan setelah tidur. Mau sholatnya isya, mau ba'diyah isya, mau apapun namanya tahajud. Sebagian ulama bilang begitu. Jelas tidak? Ya, jadi itu biar paham kita. Kalau kita takut tidak bangun, ya udah sholat sholatnya setelah sholat isya langsung. Nanti kalau mau sholat lagi pas bangun terserah, nggak masalah. Nah, jadi itu jangan sampai ditinggalkan juga, diusahakan tidak ditinggalkan. Dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Banyak orang ini masing-masing orang memiliki pribadi berbeda-beda. Ada yang sholatnya rajin, dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk sholat luar biasa. Ada yang diberikan kemampuan ngaji, baca Quran bisa berjam-jam. Ada yang diberikan kemampuan sedekah, hartanya banyak, orangnya dermawan. Ada yang diberikan kemampuan untuk puasa, sanggup menahan lapar. Macam-macam, makanya pintu surga banyak, bukan satu. Kita lihat kemampuan kita di mana, kekuatan kita di mana, lakukan itu. Yang lain minimal aja dah. Orang gak mampu puasa, ya udah sedekah yang banyak, sholatnya banyakin, puasa pas lagi dia mampu aja, apalagi hari-hari tertentu saja. Ada yang mampu puasa, kuatkan di puasanya. Baca Qurannya kurang dia baca Quran nggak kuat duduk. Baca minimal selembar sehari. Jelas ya? Orang sedekahnya mampu, maka kuatkan di sedekah. Yang lain dia baca Quran, waduh, anda nggak bisa, segala macam.
Sedikit, jangan tidak dilakukan semuanya, tapi sedikit. Jadi dia nanti pada hari kiamat masuk ke dalam pintu surga lewat amalan dia. Amalan yang dia prioritaskan, yang dia utamakan. Itu. Waktunya masih ada, Imam? 1 menit. Oke. Tambah 5 menit boleh. Terakhir ada 4 amalan yang mudah sekali. Ini antum insyaallah semua, kita bukan antum juga, kita semua pingin masuk surga. Ada amalan yang sangat mudah yang Nabi SAW ajarkan. Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, 4 amalan ini ba'da puasa kita lakukan, insyaallah kita masuk surga bareng-bareng, insya Allah. Yang pertama, ini sunnah Nabi, ini ajaran Nabi, sunnah Nabi nih. Kita ikutin sunnah nggak? Kita ikutin sunnah Nabi. Yang pertama, afsus salam, sebarkan salam. Kalau ke warung, jangan bilang bu, jangan. Assalamualaikum. Ketemu ojek, assalamualaikum. Ada Grab datang, buka pintunya, assalamualaikum pak, assalamualaikum. Sebarkan sunnah Nabi, salam, afsus salam, sebarkan salam. Ini amalan pertama. Gampang susah? Gampang insyaallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan wa at'imut ta'am, kasih makan orang, berikan makanan. Kalau kita di rumah punya kebiasaan traktir anak keluarga, makan malam, keluar bareng, betul nggak? Beli makanan buat di rumah, atau kita masak buat orang, itu adalah amalan yang bagus dan baik. Banyak ibadah, banyak dosa, Allah jadikan kafaratnya. Kafarat tahu nggak? Penebus dosanya apa? Ngasih makan, kasih makan orang miskin 10 orang. Kasih makan orang miskin sekian orang, kasih makan orang miskin 60 orang, kasih makan orang. Jadi kasih makan orang merupakan penebus dosa juga, kafarat. Jadi ada yang wajib nanti. Orang nggak bisa puasa, orang tua disuruh apa? Kasih makan, bayar fidyah makanan. Jadi ini merupakan amalan yang baik. Kita mulai dari siapa? Keluarga kita. Traktir keluarga kita misalnya, itu merupakan ibadah yang bagus. Ya, tergantung kemampuan kita. Itu ibadah, tapi diniatkan ibadah. Jadi kita traktir orang, kita ngasih makan orang, kemudian kita berikan makan apalagi orang yang membutuhkan, orang miskin dan seterusnya. Bukan hanya orang miskin, keluarga kita juga termasuk, itu nomor 1. Itu merupakan it'amut ta'am. Kalau masuk surga. Yang kedua, jelas? Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Kita disuruh untuk menyambung silaturahim. Jangan sampai ada silaturahim putus karena kita. Kalau udah takdir Allah, ya udah takdirnya, kita nggak sengaja terputus misalkan, maka kita niatkan untuk menyambung. Kalau tidak bisa, maka jangan kita yang memutus. Kita usahakan. Kalau kadang-kadang takdir bicara lain misalnya, terjadi pemutusan hubungan. Di dalam masalah silaturahim, nomor 1 yang didahulukan adalah komunikasi. Kalau salah satu pihak sudah nutup, maka tidak akan terjadi sambungan sampai kiamat. Maka kita jangan jadi orang yang nutup. Kalau dia tidak mau nyambung, terserah dia. Dia tidak mau ketemu, dia tidak mau datang, dia tidak mau terima telepon, dia tidak mau jawab WA, urusan dia nanti dengan Allah. Walaupun kita penyebabnya atau dia yang jadi penyebabnya. Jangan sampai nutup hubungan. Ini kalau lagi perang nih, India, Pakistan perang, Israel, Palestina perang, hubungan komunikasi tetap dijaga. Kalau tidak langsung, ada lewat jalan lain. Makanya Amerika buka kantor Taliban di Qatar waktu masih perang. Kenapa? Komunikasi. Harus komunikasi. Kalau ada tawanan dari pihak ini dengan pihak ini, dia mau ngomongnya bagaimana? Kita mau bagi apa? Kita mau tukar tawanan misalkan dan lain-lain. Harus dengan komunikasi. Maka harus dijaga dengan cara komunikasi.
Kemudian yang berikutnya adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Kemudian salatlah pada malam hari pada saat orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Masuk surga dengan cara yang damai. Insyaallah kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Mudah-mudahan antum nanti dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi SAW dan dari Al-Quran dan dari yang lainnya, dari kita semua bisa saling memberikan syafaat. Terakhir sebelum kita tutup, apa artinya syafaat? Ada namanya salat witir, ada salat namanya salat syafa'. Apa bedanya antara salat witir dengan salat syafa'? Witir apa artinya? Ante ya Syekh. Hah? Witir apa artinya? Ganjil. Kalau syafa'? Syafa' apa? Genap. Witir artinya ganjil, syafa' artinya genap. Syafaat disebut dengan syafaat karena kita sendirian satu. Kita punya backingan, jadi dua. Kita nggak sendirian. Ada Quran yang jadi syafaat kita. Ada Nabi. Bayangkan, kita sendirian, ada Nabi jadi pemberi syafaat kita. Jadi kita dari yang tadinya witir sendiri jadi syafa'. Jadi genap, di backing, digenapi oleh Nabi SAW, digenapi oleh Al-Quran dan yang lain. Itu kalau kita mau ditemenin oleh Quran, oleh Nabi dan lain-lain, kita mengikuti Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mentaatinya. Ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.